Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat? Arjukum an takunu fi sihhati wal afiyah. Hadzal yaum nahnu sanadrusu al-lughah al-arabiyyah tahta al-bahas al-fi'il al-mabni lil ma'lum wal fi'il al-mabni lil majhul. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Apa itu fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul? Untuk mengetahuinya silakan simak video ini sampai habis ya. Al-fi'il al-mabni lil ma'lum wal mabni lil majhul. Al-awwal yakni al-fi'il al-mabni lil ma'lum. Huwa ma yadkuru ma'ahu fa'iluhu. Jadi fi'il mabni lil ma'lum adalah fi'il yang mana di dalamnya menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, yash'uru asyubbanu aktsara bis-sa'adati. Asyubbanu di sini sebagai fa'il. Jadi dalam kalimat ini fa'ilnya disebutkan atau pelakunya. Dapat diartikan begini. Seorang pemuda merasakan lebih banyak kebahagiaan. Untuk contoh yang kedua, jahada asyubbanu fi talabil ilmi. Asyubbanu di sini sebagai pelaku atau fa'il. Jadi dapat diartikan seorang pemuda bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, fakkar asyubbanu fi kulli shay'in bidiqqatin. Jadi asyubbanu di sini sebagai fa'il di nomor 3. Jadi dapat diartikan seorang pemuda berpikir dengan cermat atau dengan tepat dalam segala sesuatu. Bidiqqati di sini artinya adalah dengan tepat. Kemudian yang keempat, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli. Kesuksesan manusia membutuhkan pada optimisme di dalam hidupnya. Jadi kesuksesan tidak dapat diperoleh jika seseorang tidak memiliki sifat optimis di dalam hidupnya. Jadi pada nomor keempat ini najahul insani sebagai fa'ilnya. Jadi dari keempat contoh tersebut jika kita mengamati keempatnya adalah menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Karena memang keempatnya ini merupakan contoh dari mabni lil ma'lum yang mana fa'il atau pelakunya itu diketahui. Thumma al-fi'il al-mabni lil majhul. Huwa ma hudifa fa'iluhu wa halum maf'ulun bih makanahu wa sumiya binaibil fa'il. Jadi fi'il mabni majhul adalah fi'il yang mana di dalamnya menghilangkan fa'il atau pelakunya dan menggantikannya dengan maf'ul bih pada posisinya yang dinamakan sebagai naibul fa'il atau pengganti pelaku. Jadi posisi fa'il atau pelakunya digantikan dengan sasarannya. Untuk lebih memahaminya silakan simak ketiga contoh berikut ini. Yang pertama adalah kutibat ar-risalatu. Mengapa dibaca ar-risalatu? Karena di sini posisinya ar-risalah sebagai naibul fa'il atau pengganti pelaku. Dan kutiba di sini berasal dari kata katabah yang dimajhulkan atau dipasifkan menjadi kutibat. Karena kutibat yang artinya telah dibacakan sebuah pesan. Jadi pesan di sini kan sebenarnya posisinya sebagai maf'ul ya atau sasaran, tapi dikarenakan ini fiilnya fiil majhul atau dipasifkan kata kerja pasif, maka ar-risalah posisinya sebagai pengganti pelaku. Untuk itu dibaca rofa atau domah. Yang kedua, fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lah. Quri'ah di sini juga berasal dari kata qoro'ah yang kemudian dimajhulkan menjadi quri'ah. Al-Qur'anu ini artinya begini. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Sesungguhnya kan di sini kata Al-Qur'an sebagai sasaran ya. Tapi karena di sini quri'ahnya adalah majhul, maka Al-Qur'annya sebagai naibul fa'il dibaca rofa.
begitu. Kemudian yang ketiga, qila anna tafa'ula yaqtadi ila tafkiri al-ijabi wa husnil amal. Dapat diartikan begini, dikatakan bahwa optimis membutuhkan atau memerlukan pada pemikiran yang positif dan perbuatan yang baik. Jadi qila di sini itu berasal dari kata qolah, kemudian dimajhulkan menjadi qila. Kemudian at-tafa'ula itu posisinya itu sebagai naibul fa'il atau sebagai sebenarnya kan dia posisinya sebagai sasaran, tapi karena ini kilanya berbentuk majhul, kata kerjanya majhul, maka at-tafa'ula di sini sebagai naibul fa'il. Dia sebenarnya itu dibaca rofa, tapi karena ada annah di depannya, annah itu kan sifatnya tansibul isma, jadi at-tafa'ul di situ dibaca menjadi rofa, begitu. Maksudnya nasob an-tafa'ula. Berikutnya adalah bina'ul fi'il al-madhi. Jadi bentuk-bentuk fi'il madhi. Untuk merubah dari kata kerja biasa menjadi kata kerja pasif atau mabni majhul itu diperlukan rumus. Nah, untuk menentukan rumusnya maka kita harus tahu dulu kalimat ini atau kata ini mengikuti bina atau bentuk yang mana. Nah, ada rumus yang pertama adalah dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhir, yaitu huruf pertamanya didomakan, kemudian huruf sebelum akhirnya dikasrokan. Ini dapat diterapkan pada fiil yang mengikuti bina sohi, misal, nakis, dan lafif. Contoh, kata yang sebelumnya tadi menjadi contoh yaitu kata koro'a. Kata koro'a ketika dimajhulkan maka doma awaluhu dan dikasrokan sebelum akhir. Jadi doma huruf pertamanya menjadi ku, kemudian huruf akhirnya kan a ya. Jadi huruf sebelum akhirnya adalah ro. Nah, ro-nya ini dikasrokan maka menjadi kuri'ah gitu. Kemudian yang rumus yang kedua adalah kusiroma qabla harfu ilah. Nah, huruf yang berada sebelum huruf ilah itu dikasrohkan. Lah ini khusus pada fiil yang mengikuti bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Bina ajwaf adalah fiil yang ain fiilnya itu berupa huruf ilah. Contohnya kola. Kola itu ain fiilnya berupa huruf ilah kan? Jadi ini mengikuti rumus yang kedua, kusiro mah qabla harfu ilah. Harfu ilahnya kan di ain fiilnya, atau kola itu asalnya kowala, maka di wawunya ini kan ain fiilnya, maka jadi wawunya ini kan harfu ilahnya. Nah, sebelum harfu ilah itu kan di qafnya. Nah, qafnya ini yang dikasrokan sehingga dibacanya menjadi qila, begitu. Kemudian berikutnya adalah bina'ul fi'il mudhari atau bentuk-bentuk fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari juga memiliki rumus-rumus tersendiri. Jadi yang pertama adalah dhamma awaluhu wa futihama qabla akhir. Rumus ini jadi yang pertama itu huruf pertamanya didomakan, kemudian huruf sebelum akhirnya di fathah. Nah, ini juga berlaku pada bina sahih, misal, nakis, dan lafif. Nah, contohnya seperti kata qoro'ah yaqro'u. Yaqro'u di sini ketika dimajhulkan menjadi huruf pertamanya ya-nya itu didomahkan menjadi yuk. Kemudian huruf sebelum akhirnya di fathahan yuqro'u tetap menjadi qora yaqro'u, ketika dimajhulkan menjadi yaqro'u menjadi yuqro'u, begitu. Kemudian rumus yang kedua adalah dhamma awaluhu wa qubilat harfu illah alfa qabla akhir. Jadi huruf pertamanya didoma, kemudian menerima huruf ilah alif sebelum akhir. Nah, ini tuh berlaku pada fiil yang mengikuti bina ajwaf. Jadi sekian penjelasan tentang fiil mabni lil ma'lum dan fiil mabni majhul. Untuk tugasnya silakan kerjakan pada Google Classroom pada tab tugas kelas, ya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.